Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, belasan remaja yang berkeliaran dengan senjata tajam di Sidoarjo diringkus warga dan polisi. Dalam aksinya mereka sering mengancam pengguna jalan. Warga geram karena sekelompok remaja tersebut kerap membuat onar di jalan. Mereka tidak segan mengancam dan menakut-nakuti pengguna jalan atau remaja lainnya dengan senjata tajam. Polisi mendapat laporan tentang ulah mereka lalu bersama warga menggelar razia. Hasilnya belasan remaja yang meresahkan masyarakat tersebut akhirnya ditangkap. Kami menanggapi keluhan dari masyarakat adanya konvoi pemuda-pemuda dengan menggunakan sajam. Oleh karena itu kami melakukan penangkapan untuk beberapa pemuda dan anak-anak juga kami melakukan penangkapan. BB sajam ada, sekarang dalam proses pemeriksaan dan pengembangan. Sisanya siapakah menjadi tersangka, apapun BB-nya, lengkapnya akan kami jelaskan 1-2 hari ke depan. Kami mohon waktunya biar kami bekerja dulu ya. Pokoknya kami tetap menjaga wilayah Sidoarjo tetap aman. Kini barang bukti beragam senjata tajam disita. Polisi akan menggelar razia serupa untuk menangkap para remaja nakal. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, polisi berhasil mengungkap pembuang dan pemilik potongan tubuh wanita di kawasan wisata Adventureland Surabaya. Pelakunya ternyata suami korban. Penemuan potongan tubuh wanita di kawasan Adventureland Romo Kalisari Surabaya akhirnya terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan dan menginterogasi DP, pembuang limbah medis. Menurut polisi, DP merupakan suami dari MLA, salah satu pasien Rumah Sakit Mujirahayu yang melakukan operasi kanker payudara. Pasien asal Rotendao, Nusa Tenggara Timur yang indekos di kawasan Manukan ini menolak potongan tubuh istrinya untuk diuji laboratorium dan pemakaman karena tak memiliki biaya. Hingga DP membuang limbah medis tersebut ke sungai. Dan juga dari hasil yang kami dapat dengan pemeriksaan adalah bahwa itu murni dari operasi kanker payudara. Jadi kami tegaskan lagi, itulah operasi murni kanker payudara, bukan korban pembunuhan ataupun mutilasi. Nah, di samping itu juga dibenarkan ataupun dibuktikan dengan hasil pernyataan dari pihak rumah sakit bahwa benar atas nama MLA tersebut pernah masuk di rumah sakit tanggal 1, operasi tanggal 2, dan keluar dari rumah sakit tanggal 4. Ketidaktahuan saya tentang hal ini. Memang nggak tahu Pak, limbah medis ini nggak boleh dibuang sembarang. Nggak tahu. Sebelumnya sudah diberitahu nggak sama pihak rumah sakit? Iya, sudah. Kok dikubur kenapa? Nggak punya itu kayak alatnya, nggak punya kepikiran sampai di situ, dengan nggak punya alat buat kubur kayak galing tanah, nggak punya. Tinggalnya di kos-kosan jadi nggak punya kayak gitu. Akhirnya sama istri kan lagi sakit, dari pas anak-anak tidur langsung terbawa supaya lebih cepat. Saat dikonfirmasi, Humas Rumah Sakit Mujirahayu, Renti Dwi mengatakan pasca operasi pihaknya sudah sesuai prosedur dengan memberikan organ kepada pasien dan disarankan untuk memakamkan limbah medis tersebut. Untuk pemberian organ atau jaringan tersebut ke pasien itu kan memang pada saat itu tujuannya kita edukasi untuk dilanjutkan pemeriksaan lanjutan. Itu namanya patologi anatomi, tapi karena pasien itu merasa ekonominya ya, sehingga tidak dilanjutkan untuk pemeriksaan dan organ itu diserahkan kembali kepada pihak pasien. Dan dengan penyerahan itu kita juga mengedukasi dalam arti gini, kita edukasi untuk memperlakukan jaringan ini tidak bisa dibuang sembarangan, harus dikubur. Itu begitu. Warga Romo Kali Surabaya 7 Desember 2023 sempat digegerkan dengan penemuan potongan tubuh wanita di sungai. Limbah medis tersebut ditemukan sejumlah anak-anak saat mencari ikan. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, akibat korsleting mobil di garasi rumah warga Desa Rejo Agung Banyuwangi ludes terbakar. Besarnya kobaran api menyambar rumah 2 lantai dan sepeda motor. Mobil dan rumah 2 lantai di Desa Rejo Agung Banyuwangi terbakar. Besarnya kobaran api membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan api.
Pemilik rumah Ahmad Fadili mengatakan api pertama kali muncul dari mobil yang sedang diparkir di garasi. Saat itu ia akan menghidupkan mesin, tiba-tiba muncul percikan api di bawah mobil. Api dengan cepat membesar, api baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Ngangketin, langsung ada suara tet semacam ada kabel gesek, semacam ada kabel gesekan, dia langsung api menyala, terus ke bawah, ngantem tangki, dan itu langsung menyebar. Tidak ada korban jiwa dan luka-luka akibat peristiwa ini, namun akibat kebakaran, pemilik rumah merugi hingga ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Srono. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, mobil pickup berkecepatan tinggi oleng dan menabrak pohon di jalur Poros Lamongan Senin sore. Akibatnya saudara, sopir terluka parah karena terjepit kabin mobil. Polisi dibantu warga sekitar lokasi kejadian segera datang mengevakuasi sopir. Mobil pickup bermuatan sandal Senin sore menabrak pohon di jalur Poros Pantura Lamongan, tepatnya di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk. Kerasnya benturan mengakibatkan sopir pickup terluka parah. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi saat pickup nomor polisi AE3292SJ yang dikemudikan Setiawan Rudi Iswanto warga Desa Sukodadi melaju dengan kecepatan tinggi. Di lokasi kejadian, pickup tiba-tiba oleng dan menabrak pohon di tepi jalan. Polisi dibantu warga mendatangi lokasi kejadian berupaya mengevakuasi korban yang terjepit di ruang kemudi yang ringsek. Korban menderita luka parah di bagian kepala. Ini tadi ada mobil pickup dari mana? Dari sandal, dari timur mau ke barat. Terus kenapa kok sampai gini, Mas? Ini kayaknya oleng, Pak. Oleng ya? Oleng dan kecepatan tinggi nabrak pohon. Terus orangnya gimana, Mas, kondisinya? Orangnya luka-lukas. Usai dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Lamongan. Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, siswa kelas 7 di Kecamatan Babat, Lamongan tewas terjatuh dari balkon musola sekolah. Korban terpeleset dekat tandon air yang licin hingga jatuh ke lantai dasar. Ahmad Nur Hafa, seorang siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 26 di Kecamatan Babat, meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit usai terjatuh dari balkon musola di sekolahnya. Menurut saksi mata, usai ujian, korban mengajak 2 temannya bermain di balkon musola sekolah. Korban kemudian mendekati tandon air yang lantainya licin hingga terpeleset dan jatuh ke lantai dasar dengan posisi kepala di bawah. Pihak sekolah segera membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Meninggalnya siswa itu gimana? Siswa itu murni kecelakaan, jatuh dari lantai 2. Ya, lantai 2, murni kecelakaan. Karena kejar-kejaran dengan rekannya. Itu di sekolahan atau di sekolahan? Ya, di sekolahan. Jadi orang tua ikhlas dan tidak menuntut untuk diotopsi dan tidak menuntut cara hukum. Itu ya. Kelas berapa itu siswanya? Kelas 7. Kelas 1. Ya, kelas 7. Ya. Keluarga menganggap meninggalnya korban sebagai musibah sehingga menolak korban diautopsi. Usai disolatkan di musala sekolah, korban dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Usai kejadian ini, polisi meminta pihak sekolah untuk memasang pagar pembatas di atas balkon musola agar kejadian yang sama tidak terulang di kemudian hari. Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, satu rumah di Madiun terbakar. Akibatnya uang tunai 20 juta rupiah hangus dilalap api. Uang pecahan 100.000 senilai 20 juta rupiah milik Sutarno, warga desa Kebonagung, Kabupaten Madiun yang disimpan di kotak makan hangus dilalap si jago merah. Peristiwa ini dialaminya setelah api melahap rumah bagian belakang.
Akibat kebakaran, selain menghanguskan uang tunai senilai 20 juta rupiah, korban juga kehilangan surat penting lainnya seperti BPKB motor dan surat kepemilikan tanah. Kejadiannya kurang lebih sekitar jam 7.30 Mas tadi. Jadi melibatkan kerusakan ya, tadi ada kulkas, terus televisi itu, terus almari, terus magicom, gitu. Sama berkas-berkas istilahnya seperti sertifikat BPKB motor 2 sama KTP terus KK gitu. Ada uang juga Pak? Uangnya sekitar 20 juta Mas. Sutarno berencana akan menukarkan uang yang terbakar ke Bank Indonesia. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, belasan hektar lahan tanaman kedelai di Mojokerto diserang hama tikus hingga petani mengalami kerugian jutaan rupiah. Untuk menghindari kerugian lebih besar, sejumlah petani terpaksa tetap memanen sisa kedelai yang tidak dimakan tikus. Tingginya harga kedelai di pasaran yang mencapai 12 hingga 13.000 rupiah per kilogram justru tak bisa dinikmati para petani di Desa Wunut, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Hal itu karena belasan hektar tanaman kedelai yang siap panen rusak setelah diserang hama tikus. Sejak sepekan terakhir, hewan pengerat itu memakan kedelai saat malam hari. Kondisi ini menyebabkan petani mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Guna menghindari kerugian yang lebih besar, sejumlah petani terpaksa memanen sisa-sisa kedelai yang tidak dimakan tikus. Menurut salah satu petani, Suparno, dalam kondisi normal, 1 hektar lahan bisa menghasilkan 21 hingga 23 kuintal kedelai. Namun saat ini mereka hanya memanen 7 kuintal kedelai per hektar. Ya biasanya itu baik-baik, nah sekarang ini ya ini sisa-sisa tikus ini. Berarti rusak ya Man? Wah rusak, hampir 50% lebih ya. Terus 1 hektarnya kalau normal? 100 hektarnya itu 2 ton 1 kuintal per botol 100 nanti kan 3 kuintal. Terus sekarang gimana Pak? Sekarang ini ya mudah-mudahan ada setengah, ada 1 kuintal sudah baik ini 1 botol 100-nya ini. Yang dimakan tikus itu apanya? Bijinya iya, atau batang? Bijinya ini, ompleknya ini. Ompleknya Pak. Ya tetap panen daripada rugi fatal ya. Biar kembali ongkos babat. Agar kejadian serupa tidak terulang, rencananya petani akan melakukan perburuan tikus di sawah. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawait mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.